Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya mari kita panjatkan doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung, kepada seluruh saudara-saudara kita yang telah bersolawat untuk channel dakwah ini ya, sehingga channel ini masih bisa tetap eksis, hadir di hadapan kalian semuanya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, karena mereka telah mengambil bagian dalam dakwah. Begitu juga untuk seluruh peor-peor tercintaku, matur numbah nuwun, terima kasih atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian dan keluarga semuanya dimanapun berada. Amin amin ya rabbal alamin. Agak batuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hari Jum'ah ya. Hari Jum'ah. Jum'ah itu apa? Hari. Kalau aku tanya mana hari Jumat, kamu bisa tunjukkan. Kamu tunjukkan ke almanak di dinding, itu tulisan hari Jumat. Tapi Jumat itu mana? Itu nanti kita kaji dalam tajuk yang lain lah ya. Karena orang-orang itu selalu terjerat pada pemikiran-pemikiran materi. Padahal ada yang fisik dan ada yang metafisik. Ya. Dalam memahami Al-Quran juga begitu, jangan gampang terjebak dengan yang fisik, karena kadang-kadang itu menginformasikan sesuatu yang metafisik, ya. Dia tidak selalu fisik, tapi ada yang metafisik juga, gitu. Seperti tadi Jum'ah, mana Jum'ah itu? Ya. Oke, mampir ngombe kita kali ini bertajukkan, apakah pemimpin itu cerminan rakyatnya? Ya. Sebuah tanda tanya, apakah pemimpin itu cerminan rakyatnya? Ya. Oke, coba kita bahas dalam mampir ngombe dalam waktu yang sesingkat mungkin ya. Sahabat Ali itu memang sahabat yang paling jago berdiplomasi ya. Itu sahabat Ali. Berargumen itu sahabat Ali, ya. Kalau sahabat Abu Bakar enggak pandai. Sahabat Abu Bakar tidak pandai berdiplomasi. Sahabat Umar maksudku. Sahabat Umar tuh orangnya ya, karena masing-masing yang aku bilang tadi, kita itu hidup dalam latar belakang yang berbeda, menempuh cerita kehidupan yang berbeda, maka kita akan terbentuk menjadi manusia-manusia juga yang nanti berbeda. Maka kalau ada perbedaan di antara kita, ya itu harus diterima sebagai sunatullah. Latar belakang kehidupan sahabat Ali dan sahabat Umar itu jelas diametral banget, jauh banget ya, tidak bisa disamakan. Maka itu akan melahirkan karakter-karakter yang berbeda. Sahabat Ali itu dididik oleh Kanjeng Nabi sejak masih kecil. Itu akhirnya dia tumbuh menjadi sosok yang jagoan dalam berdiplomasi, dalam berargumen, dalam ilmu, itu jago. Sahabat Umar tidak, dia hidup dari jalanan seperti aku ini. Bahasanya itu tunjuk poin, saklak, apa adanya, belak-belakan. Gitu loh. Memang beda, ya. Makanya ketika ada yang mau berdebat dengan sahabat Umar, sahabat Umar tidak mau melayani. Nanti kamu tak manggilkan Ali, gitu. Karena ahli jagonya. Tapi kalau masalah eksekusi di lapangan, oh jangan tanya kepada sahabat Umar. Dia orangnya tegas-tegas saja. A, B, C. Nggak ada basa-basi begini begitu. Nggih, mboten kepangge. Dalam benak sahabat Umar itu tidak ada. Ya itu dah. Masing-masing sahabat itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan mereka dipadu oleh kecanggihan manajemen psikologis yang dikelola oleh Kanjeng Nabi, sehingga saling melengkapi, sehingga bagaimana indahnya kehidupan saat itu ya. Oke, kita akan membicarakan begini ya. Ini anu kok
sudah menjadi public knowledge ya. Kalau kita ngaji-ngaji kita sering dengar cerita ini. Cuman aku akan membidiknya pada sisi yang lain ya, sehingga ada tambahan pengetahuan yang bisa kita ambil. Begini, pada masa pemerintahan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada seorang yang bertanya kepada beliau. Nggak tahu ya, bertanya itu ada dua macam. Makanya kalau aku menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian di komentar itu, kadang-kadang, bukan kadang-kadang juga sih, dia akan mendapatkan jawaban itu sesuai dengan suasana hatiku, suasana pikiranku itu ya. Karena orang bertanya itu ada dua. Ada bertanya karena dia untuk menjadi tahu, ada bertanya itu sebetulnya dia mau menyerang. Nah, tinggal yang mana itu ya. Makanya bagaimana karakterku ketika menjawab sebuah pertanyaan itu cenderung kadang-kadang berbeda-beda. Ya karena itu. Bertanya itu ada beberapa kemungkinan. Bukan orang bertanya itu pasti dia tidak tahu. Bukan. Memang secara umum bertanya itu karena tidak tahu. Tapi ada yang bertanya itu karena dia ingin menyanggah. Atau dia ingin menguji. Atau dia ingin mengejek justru. Ya. Oke. Maka kalau aku memberikan tanggapan atas komentar kalian, itu harus dipahami. Oh, ini Gus Betit lagi memahaminya seperti ini, seperti ini. Maka body language cara menjawabnya juga beda-beda gitu ya. Oke. Seperti ini. Pada masa kepemimpinan sahabat Ali begitu ya, ada seseorang yang bertanya. Pertanyaannya untuk apa? Itu walau a'lam ya. Karena dia yang tahu ya. Dia bertanya untuk apa? Apakah untuk menyerang sahabat Ali atau memang bertanya? Kita tidak tahu. Ya. Kenapa pada zaman kamu ini banyak terjadi pertengkaran dan fitnah? Sedangkan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak. Waduh, sahabat Ali ditanya begitu. Kenapa zaman kepemimpinanmu ini kok banyak fitnah, brengsek, nggak karu-karuan? Kira-kira begitulah ya. Padahal pada zaman Kanjeng Nabi tidak. Nah, ini kan kita bisa merasakan kira-kira pertanyaan dari penanya itu tujuannya untuk apa ya gitu. Tapi subhanallah sahabat Ali menjawab dengan canggih ya. Jawaban beliau begini. Karena pada zaman Nabi ya, yang menjadi rakyatnya adalah aku dan sahabat lainnya. Sahabat-sahabat yang paham, mengerti, melakukan apa yang diperintahkan Kanjeng Nabi, yaitu Iqra, berquranlah. Ngerti? Sedangkan pada zamanku yang menjadi rakyatnya adalah dapur mukui. Orang-orang seperti kamu. Ya. Makanya ya banyak terjadi pertikaian-pertikaian, ketidakberesan gitu. Ya. Jadi dari sini ya kita dapat sebuah masukan, apakah pemimpin itu cerminan dari rakyatnya? Ya. Apakah pemimpin itu cerminan dari rakyatnya, ya? Itu gampang-gampang susah untuk dijawab ya. Oleh karena itu untuk mengubah keadaan kaum muslimin menjadi lebih baik, maka hendaklah setiap orang mengoreksi atau mengubah dirinya sendiri ya. Bukan mengubah penguasa yang ada. Hendaklah setiap orang mengubah dirinya, yaitu dengan mengubah akidah, ibadah, akhlak dan muamalahnya. Nih, kesimpulannya begitu. Itu kira-kira benar nggak? Ya, benar nggak kira-kira? Ya, karena antara keadaan, kepemimpinan dan rakyat itu saling terkait. Saling terkait itu tidak bisa, itu sistem yang tidak bisa berdiri sendiri. Karena pemimpin nanti yang mengambil kebijakan. Kebijakan itu akan mengenakan atau menyakitkan kehidupan kita, itu relatif juga. Tetapi jangan lupa, pemimpin itu dari rakyat kalau kita lihat konteksnya seperti ini. Makanya sekali-kali ya aku ingatkan kembali, jangan gampang-gampang memberikan vonis terhadap demokrasi. Demokrasi itu dihukumi ini, itu. Jangan, lihat dulu duduk permasalahannya. Dan sistem
berbangsa dan bernegara itu tidak qot'i loh, itu istihadi loh, ya. Cuman sesuatu substansi yang harus dipenuhi dalam berbangsa dan bernegara. Bagaimana dalam kebangsaan dan kebernegaraan itu bisa mewujudkan suasana yang itu adil dan sejahtera. Ujungnya ke sana, tetapi bagaimana metodologinya itu enggak qot'i loh. Itu istihadi nanti. Jadi karena begini, ketika ada orang yang ngomong, oh itu syirik itu enggak boleh gitu. Kenapa? Ada yang bilang begini, suara rakyat, suara Tuhan. Kan ada yang ngomong bahwa suara rakyat, suara Tuhan itu. Langsung diponisin, oh itu enggak boleh, itu syirik itu. Jangan begitu. Jangan begitu. Ya. Kalau aku ngomong bahwa suara Rasulullah itu suara Allah, itu syirik enggak? Coba. Jelas kan? Yang satu ngomong suara rakyat, suara Tuhan. Terus aku bikin komparasi suara Rasulullah, suara Allah. Nah, itu kalau suara rakyat itu suara Tuhan harus diponis syirik, maka suara Rasulullah, suara Allah juga harus diponis syirik. Gitu logikanya. Jadi pembandingnya, komparasinya itu harus linier. Kan begitu. Makanya aku ingatkan, jangan terlalu gegabah. Mari kita diskusikan. Ketika ada teman-teman kita yang mengatakan bahwa suara rakyat, suara Tuhan, itu belum tentu syirik. Lah kalau rakyatnya itu taat kepada Tuhannya, apakah bisa dikatakan syirik? Karena rakyat yang taat kepada Tuhannya itu pasti hidup dalam hukum-hukum yang itu sudah ditetapkan oleh Tuhannya itu. Terus yang dikatakan yang mesti apa yang dikatakan Tuhannya. Terus itu syirik. Aku gunakan Tuhan kata ganti ya, supaya acceptable, supaya gampang kalian terima. Kalau aku bisa mengatakan bahwa suara rakyat, suara Allah. Lah kalau rakyatnya itu taat kepada Allah, tentunya suara rakyatnya itu ya suara Allah, bukan suara setan-setan bajingan. Kan begitu logika berpikirnya. Ya? Paham di sini? Oke, sekarang kalau kita ngikuti dari apa yang aku baca tadi, itu sebetulnya dari mana sih perubahan menuju kebaikan itu dimulai? Ya sebetulnya dari penguasanya, pemimpinnya, apa dari rakyatnya dulu ini yang harus dibenahi ini. Ya. Dari mana ini? Kalau kita menggunakan sistem yang namanya demokrasi, bahwa pemimpin itu lahir dari rakyat, maka rakyatnya dulu yang harus dirubah. Ya. Rakyatnya dulu harus dipahamkan sehingga itu akan melahirkan pemimpin yang baik. Karena rakyat yang baik akan melahirkan pemimpin yang baik. Lah kalau rakyatnya wani piro, itu pasti akan melahirkan pemimpin yang wani piro juga. Gitu loh. Pernah pengalaman di sini ya. Temannya nyalon pada waktu itu. Nyalon apa ya? Eksekutif, legislatif, yudikatif. Legislatif, nyalon legislatif dia. Ya. Nyalon legislatif. Itu loh, temannya nggak dipilih gara-gara uang 50.000, dia milih ke orang lain. Karena temannya nggak ngasih duit. Kena sindrom wani piro. Pertemanan sudah nggak ada. Padahal kalau dia milih temannya, dia sudah bisa ukur karena dia teman, dia tahu teman gue ini taat nggak dalam agamanya. Teman gue ini amanah nggak. Teman gue ini rajin sholat nggak. Rajin sodako nggak. Berkasih sayang tidak. Dia tahu karena dia temannya. Kalau yang lain kan dia nggak tahu. Tapi karena kena wani piro, akhirnya dia pilih yang lain. Bagaimana bisa lahir pemimpin-pemimpin yang bagus? Stakeholder yang bagus, baik itu di tingkat eksekutif, legislatif, yudikatif. Tidak bisa.
Selama rakyatnya wani piro, maka akan menghasilkan pemimpin yang wani piro. Itu demokrasi itu begitu. Makanya aku bikin tanda tanya, apakah pemimpin itu cerminan dari rakyatnya ya? Kalau kita pakai sistem demokrasi, ya memang begitu. Ya, karena pemimpin itu lahir dari rakyat. Nah, kalau rakyatnya taat sama Allah, memilih pemimpin berdasarkan apa yang diperintahkan Allah, pertama lihat agamanya. Ya kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang smart, yang istimewa, gitu loh ya, yang istimewa. Makanya kita lain kali kita bisa lanjutkan berbicara demokrasi ini supaya kita paham, tidak gampang-gampang memberi vonis yang syirik lah, yang inilah, yang itulah. Duduk permasalahannya dulu, pahami dulu, ya. Karena kalau kita tarik di gini ya, di surat Ar-Ra'd ya, Ar-Ra'du, surat ke-13, surat apa itu Leh? Coba Leh. Itu ayatnya yang 11 ya. Itu dikatakan begini, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka ya merubah keadaan yang pada diri mereka sendiri. Surat apa? Surat Ar-Ra'd? Iya benar, surat Ar-Ra'd ya, surat 13:11. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan pada diri mereka sendiri. Ya kita merubah diri kita sendiri. Kalau kamu taat kepada Allah, maka kamu akan melahirkan pemimpin yang taat kepada Allah. Kalau kamu sendiri wani piro, kok kamu mau dapatkan pemimpin yang istimewa? Ya soal iso. Itulah yang dikatakan sahabat Ali. Kenapa zaman Kanjeng Nabi itu kok hidupnya enak? Karena rakyatnya itu juga rakyat model-model para sahabat yang taat kepada Allah. Lah saiki dapurmu ki ora taat. Itu kan cerminan ya. Maka dalam mampir ngombe pagi kali ini sekedar untuk mengingatkan kita, mari sama-sama kita dari diri kita sendiri, kita mulai ya. Bagaimana kita taat kepada Allah ya. Semoga nanti kita dengan demikian ini nanti asik ini ya. Karena dari diri sendiri kita mulai dulu, dari rakyat dulu memperbaiki diri sehingga nanti rakyat akan memproduksi pemimpin juga yang baik gitu ya. Ini nanti ada hubungannya dengan Isra, dengan Mi'raj yang sedang kita kaji ya, belum selesai, dengan Mi'raj. Bagaimana sebetulnya membangun strata kehidupan berbangsa dan bernegara supaya itu bisa menjadi asik gitu ya. Oke, aku ulangi lagi. Aku mengajak kita semua untuk banyak-banyak belajar, jangan gampang memberikan vonis ini itu sebelum tahu duduk permasalahannya. Begitu juga tentang demokrasi ya, yang nanti kita bisa bahas dari sisi yang lain ya. Intinya ayo kita berbuat baik, kita memperbaiki, kita rakyat memperbaiki diri, dengan demikian maka kita akan memproduksi pemimpin-pemimpin yang juga baik. Itu dari aku. Jangan lupa kita berdoa semoga Indonesia, negeri di mana kita lahir, hidup dan nanti mati ya, menjadi negeri yang membawa kedamaian untuk semuanya rakyat yang ada di dalamnya ya, tanpa terkecuali ya, karena kita mengenal 3 persaudaraan: persaudaraan seakidah, persaudaraan sebangsa, dan persaudaraan sesama manusia ya. Walaupun kita tidak ketemu di akidah, kita ketemu di bangsa ya, maka kita sebagai bangsa Indonesia kita doakan semoga negeri kita ini tumbuh dan berkembang menjadi ke arah yang lebih baik, dan kita mulai dari kita masing-masing sebagai rakyat supaya hidup dalam kerangka berpikir yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ingatkan hari Jumat ya, Yaumul Jumat, ada sholatnya, sholat Jumat. Nanti waktu duhur ada sholatnya juga, maka ketika itu diperintahkan ya lakukan keduanya, lakukan sholat Jumat itu dan lakukan sholat duhur itu. Itu yang aku ingatkan kembali. Bagi yang Anda setuju lakukan, yang tidak setuju Skype, tidak ada masalah. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Bagi yang sedang mencari rezeki, semoga mendapatkan rezeki yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, matur nuwun.